Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Stianingrum dengan NIM V8424022. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah menganalisis menggunakan software SPSS. Adapun yang kita analisis pertama adalah data regresi linier. Pengertian regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen, yaitu variabel X, terhadap variabel dependen, yaitu variabel Y. Kemudian tujuannya yaitu untuk memahami antara variabel independen dan variabel dependen, serta untuk memprediksi atau menjelaskan perubahan dalam variabel dependen berdasarkan variabel independen yang terkait. Adapun langkah yang pertama, kita masuk ke file Excel-nya, kita copy semua, kita copy semua. Setelah itu kita tempel ke data view di SPSS. Kemudian kita sesuaikan namanya sesuai yang di Excel. Kita buka Excel. Kita lihat namanya. Kemudian setelah itu di measure kita ubah ke scale semua. Ini juga. Kemudian kita masuk ke analyze, kita ke regression, kita ke linear, kita masukkan volume penjualan ke dependent, block one of one kita isi biaya iklan, jumlah outlet, jumlah posting IG kita masukkan, kita ke statistik, kita checklist deskriptif, Collinearity diagnostik, kita continue, plot, zplot kita masukkan ke Y, S-recit kita masukkan ke X, histogram dan normal probability plot kita continue. Setelah itu kita oke. Kemudian muncul hasilnya. Nah, di sini ada uji normalitas, yaitu dilihat dari diagram histogramnya ini. Apabila berbentuk seperti gunung atau lonceng, maka dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Di ini juga, apabila plot ini tersebar di sekitar garis diagonal, maka data dalam penelitian yang kita gunakan ini terdistribusi secara normal juga. Setelah itu ada uji multikolinearitas di koefisien. Nah, di sini dijelaskan bahwa nilai toleran ini lebih dari 0,1 atau 0,10. Dan juga nilai VIF ini kurang dari 10. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Dan model regresi ini dapat dinyatakan layak untuk digunakan. Kemudian ada uji heteroskedastisitas di scatter plot ini. Apabila tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka data yang kita gunakan ini dapat disimpulkan bahwa penelitiannya terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada di uji hipotesis, yaitu di model summary. Ini senilai 0,998 sama dengan 99,8% yang didapat dari hasil 0,999 kuadrat.
Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa volume penjualan sebesar 99,8% itu dipengaruhi oleh jumlah posting IG, biaya iklan, dan juga jumlah outlet. Setelah itu di ANOVA ini eh, dapat kita lihat bahwa nilai SIG-nya sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jumlah posting IG, biaya iklan, dan juga jumlah outlet ini berpengaruh simultan terhadap eh, volume penjualan. Dan juga ini berarti signifikan. Kemudian di selanjutnya ada ini koefisien. Ini apabila di sini dijelaskan bahwa nilai signya ini 0,00 semua. Nah, berarti memiliki pengaruh yang positif dan signifikansi terhadap volume penjualan. Kemudian yang selanjutnya, insight yang saya dapatkan dari analisis ini adalah menunjukkan bahwa biaya iklan, jumlah outlet, dan jumlah posting IG itu berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Dengan yang paling dominan adalah jumlah outlet. Saya kira cukup mengenai data regresi linier. Sekian dan terima kasih. Yang kedua, kita akan melakukan analisis terhadap data set regresi logistik. Hmm, Adapun pengertiannya adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memahami eh, pengaruh satu atau lebih variabel independen, yaitu variabel X, dengan variabel Y, yaitu variabel dependen, yang bersifat kategorikal. Biasanya ini biner seperti antara ya atau tidak, antara berhasil atau gagal. Nah, tujuannya itu adalah untuk memprediksi probabilitas terjadinya suatu kejadian dan mengklasifikasikan objek ke dalam kategori tertentu berdasarkan variabel independennya. Langkah yang pertama, kita masuk ke file Excel-nya, kita copy semua, ini kita paste ke data view, kemudian kita samakan namanya ini dengan yang di Excel, sama di ID customer, dan di total klik. Setelah itu kita ubah ke bagian measure-nya, kita di customer kita buat nominal, scale, nominal, scale, standard, standard nominal. Di bagian pakai voucher ini, value-nya kita beri 0, tidak pakai voucher. Dan yang kedua,
yang satu pakai voucher. Kita add, kita oke. Dan di gender yang di sini 0 laki-laki. Kita add 1 perempuan. Kita add, kemudian kita oke. Keputusan pembelian ini 0 tidak beli. Kita add 1 beli. Kita add, kita oke. Setelah itu kita masuk ke analyze, regression, binary logistik. Kita masukkan di keputusan pembelian dependent. Setelah itu kita masukkan total click, voucher, usia, gender ke varietas. Kita kategorical 3, save. Kita checklist ini kita continue, kemudian di option kita checklist yang ini dan ini. Setelah itu setelah itu kita cek continue, tidak, kita oke. Kita di Omnibus ini dapat kita lihat bahwa dari tabel di atas diperoleh nilai T-square ini sebesar 315,516. Nah, ini dengan nilai signifikansi yang bernilai 0,000. Berarti yang nilai signifikan ini kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi logistik yang dibentuk signifikan sehingga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian dengan demikian, model layak kita gunakan untuk menganalisis lebih lanjut dan pengujian lebih lanjut. Kemudian setelah itu ada model summary ini, nilai Nagelker ini sebesar 0,956 yang menunjukkan bahwa 95,6% variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Selain itu, nilai negatif 2 min 2 log likelihood ini yang rendah menandakan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik. Kemudian di Hosmer ini nilai signifikansi pada uji Hosmer ini sebesar 0,998 yang lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi logistik sesuai dengan data yaitu fit model sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil prediksi model dan data akurasi. Kemudian di klasifikasi tabel ini dijelaskan bahwa model regresi logistik memiliki tingkat akurasi sebesar 97,6% dan memprediksi keputusan pembelian sehingga
Data berhasil diklasifikasikan dengan benar, baik untuk kategori membeli maupun tidak membeli. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Setelah itu ada uji hipotesisnya di variabel in the equation. Di sini dijelaskan bahwa nilai signifikansi pada total klik ini 0,00, eh, sehingga total klik ini berpengaruh pada keputusan pembelian. Setiap kenaikan jumlah klik meningkatkan peluang pelanggan melakukan pembelian sebesar 24 kali. Kemudian pakai voucher ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikan 0,17, yaitu kurang dari 0,05. Eh, Pelanggan yang menggunakan voucher memiliki peluang membeli sebanyak 23 kali lebih besar daripada yang tidak menggunakan voucher. Sedangkan di usia ini nilai signifikansinya sebesar 0,887. Ya berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Di gender juga tidak berpengaruh signifikan karena nilainya 0,347. Berarti di usia dan gender ini memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05. Maka tidak maka dapat kita katakan tidak signifikan, tidak berpengaruh pada keputusan pembelian. Begitu. Adapun insight yang saya dapatkan dari analisis ini adalah bahwa total klik dan pakai voucher itu berpengaruh pada keputusan pembelian, sedangkan usia dan gender tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keputusan pembelian pelanggan lebih dipengaruhi oleh aktivitas interaksi pelanggan dan strategi promosi daripada faktor demografis. Seperti itu. Saya kira cukup dari data regresi logistik. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya kita akan menganalisis pada dataset decision tree. Untuk yang pertama, saya akan memberikan pengertiannya, yaitu metode analis data yang digunakan untuk membuat model keputusan di dalam bentuk pohon, yaitu atau tree, di mana data yang dibagi berdasarkan aturan if, then, yang memprediksi atau mengklasifikasikan suatu hasil. Tujuannya untuk membantu pengambilan keputusan, mengklasifikasikan data, dan memprediksi suatu nilai atau kategori dengan cara yang mudah dipahami dan divisualisasikan. Adapun langkah yang pertama, kita ke file Excel-nya. Setelah itu kita copy semua. Kita copy pada data view, kita paste. Setelah itu kita sesuaikan dengan namanya di Excel. Customer ID.
Kemudian setelah itu kita masuk ini customer ID kita buat ke nominal, age ke skill, gender ke nominal, income skill, marital status, eh, marital status di nominal, campaign di eh, campaign di nominal, kemudian less progress di skill, kemudian di purchase ini nominal. Setelah itu kita ke ini gender 0 perempuan, TF 1 laki-laki, TF kita oke. Kemudian di marital status 0 single, 1 married, dan kita add, kita oke. Kemudian di campaign ini kita masukkan 1 Instagram, add. Setelah itu di tag Facebook, KF 3 email. Ya oke. Terus kita masukkan email tidak beli, KF 1 beli, KF oke. Setelah itu kita ke analyze, classify, kita ke tree, oke. Kemudian yang bagian purchase kita masukkan ke dependent, age, gender, income, marital, campaign, less. Ini kita masukkan di sini. Kemudian kita masuk ke output. Output kita pilih up down, tabel and cut, kita pilih. Kemudian statistik kita pilih di automatic dah. Automatic statistik di ini sudah. Ini terus classify table. Udah. Terus kita continue. Setelah itu di validation kita rate ini 70. Kemudian test sample only, kita continue. Kriteria kita masuk ke ini 10, ini 5. Kemudian kita continue. Step ini kita checklist minimal, predicted value, predicted probability. Kemudian kita continue, kita oke. Setelah itu muncul hasilnya.
Nah, di sini ada 6 note. Nah, di note ini yang pertama ada note seluruh customer. Di sini ada 64 orang. Nah, 30 tidak membeli dan 34 orang itu membeli. Nah, di seluruh customer ini terbagi menjadi terdiri dari 3 campaign channel, yaitu Instagram, email, dan Facebook. Sedangkan di Instagram ini terdiri dari 27 customer. Setelah itu ada 18 customer yang tidak membeli dan ada 9 customer yang membeli dari Instagram. Kemudian dari email ini ada 26 customer, 25 customer membeli dan 1 customer tidak membeli. Kemudian dari Facebook ini ada 11 customer dan itu semua tidak membeli. Kemudian dari Instagram ini masih terbagi menjadi 2 lagi. Ada customer yang single dan customer yang married, yang sudah married. Nah, customer yang single ini eh, 8, 8 terdiri dari 18 customer dan itu semua tidak membeli. Kemudian customer yang married, yang sudah married, sudah menikah, ini ada 9 customer dan itu semua membeli. Jadi dari Instagram ini yang membeli itu dari customer yang sudah married semua dan customer yang single itu mereka tidak membeli. Kemudian dari hasil lainnya ada di classification ini model regresi logistik yang memiliki tingkat akurasi sebesar 98,4%. Nah, dalam prediksi keputusan pembelian, sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar, baik pada kategori membeli maupun tidak membeli. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Seperti itu. Saya kira sekian. Eh, Terima kasih dan sel- selanjutnya yang keempat kita akan ke data neural network. Nah, di sini pengertiannya adalah metode analisis data yang meniru cara kerja jaringan saraf manusia terdiri dari neuron buatan dan beberapa lapisan input, hidden, dan output yang digunakan untuk mempelajari pola hubungan yang kompleks dan non-linear dalam data. Nah, di sini tujuannya untuk memprediksi atau mengklasifikasikan data dengan mengidentifikasi pola yang sulit dijelaskan oleh metode statistik sederhana serta menangani hubungan antar variabel yang kompleks. Nah, di sini langkah pertama kita ke Excel lagi, kita ke datanya, kita copy semua, kemudian kita paste di data view. Setelah itu, setelah tertempel, kita ubah namanya sesuai dengan yang di Excel.
itu kita ubah measure-nya, scale, X-nya ini scale, kemudian kita masuk ke gender ini nominal, customer ID ini nominal, nah ini nominal, terus nominal, income-nya ini scale, time span-nya ini scale, page view-nya ini scale, ini nominal, dan ini juga nominal. Setelah itu kita ke value-nya. Di gender ini kita ubah. Ini adalah laki-laki. Saat satu kita tulis perempuan. Saat kita oke. Setelah itu di newsletter ini email tidak berlangganan. Saat satu berlangganan. Saat kita oke. Proses ini kita value-nya 0, labelnya tidak boleh. Satu boleh. Saat kita oke. Setelah itu kita ke analyze, classify, kita ke neural network, multipair. Nah, di sini kita masukkan tes ke sini. Masukkan di sini. Kemudian di sini tidak. Ini 5. Maksimumnya 5. Kita bersih. Maksimumnya custom ini bisa connect ya. Terus training tidak. Output independent. Ini bisa checklist. Kemudian save predicted value-nya. Oke, udah. Setelah itu kita oke. Zoom ini. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Di classification di sini. Nah, ini dapat kita lihat dari tabel ini bahwa model neural network ini memiliki tingkat akurasi sebesar 100% dalam prediksi keputusan pembelian. Nah, ini data yang kita klasifikasikan ini terklasifikasi dengan benar baik pada kategori membeli maupun tidak membeli, dan juga baik pada data training maupun pada data testing. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik dan layak digunakan untuk menganalisis lebih lanjut. Setelah itu di hasil ini independent variable important ini kita lihat dari normalnya di page ini 100% dan juga di usia ini 14%, di gender ini 7%, kemudian di newsletter ini hanya 9%. Kemudian ini terdapat chart yang menjelaskan dari memvisualisasikan dari tabel independent variable importance itu.
Kemudian ada predicted value yang berada di sini di data view. Nah, di sini ini kita copy ke Excel. Excel. Oke. Nah, nah, di sini predicted value-nya kita copy ke Excel. Kemudian, kemudian di sini kita membuat kolom bantu, yaitu untuk terus ini transform ini. Kita masukkan kode sama dengan if kurung dan masukkan dolar, kemudian kita pilih yang ini. Ini kita pilih sama dengan satu titik bonus, kemudian kemudian titik bonus, kemudian satu ini dengan dolar. Yes. Kemudian kita turunkan. Nah, di sini juga dalam kode sama dengan if dalam kurung kemudian dua ini sama dengan satu koma oh, kunci lah dengan dolar. Kita turunkan ke bawah juga. Setelah itu kita masuk ke ini ini kita sama dengan if dalam kurung
lagi, kemudian sama dengan 0, dan ini. Setelah itu kita masukkan ini, kemudian koma, dan itu kita kunci dengan gerak lapis, kita kunci dengan gerak, kita enter, oke. Kemudian kita turunkan ke bawah. Kemudian setelah itu di sini kita lagi if dalam kurung terhadap dua ini sama dengan 0, sama dengan 0, kemudian kemudian ini, kemudian kita kunci dulu. Kemudian kita kunci tadi. Kita turunkan ke bawah. Kemudian setelah ini muncul hasilnya ke bawah, luas. Ini harusnya ini ini ini. Nah, itu kita buat ke scatter plotnya, kita ke insert, kita pilih scatter plot, ini, kita pilih ke nah, untuk scatter plot, kita pilih ke data, ini, kita tambahkan, dari namanya purchase, kita masukkannya text ini, 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 oke, lalu kita tambahkan podcast, kita tambahkan ini, yang kita tambahkan ini. Nah, oke, itu juga. Setelah itu muncul, kemudian kita set ini, masukkan, buat ini, kemudian di sini di
Dari sini dapat kita lihat bahwa eh, ya, bahwa terlihat bahwa konsumen yang melakukan pembelian memiliki nilai page dan time spend yang lebih tinggi dibandingkan konsumen yang tidak melakukan pembelian. Sebaliknya, konsumen yang dengan tingkat interaksi yang rendah cenderung tidak melakukan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat interaksi pengguna berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian. Seperti itu. Insight yang saya dapatkan dari analisis ini adalah menunjukkan bahwa perilaku pengguna saat interaksi dengan website memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian. Pengguna yang melihat banyak lebih banyak halaman dan menghabiskan waktu lebih lama cenderung melakukan pembelian, sedangkan pengguna yang tidak interaksi dan dengan interaksi yang rendah itu umumnya tidak membeli seperti itu. Saya kira dari dataset neural network cukup kita sekian dari saya. Dan saat ini yang terakhir kita akan lanjut ke dataset dataset cluster. Adapun dataset cluster analis atau K-means itu adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah kelompok tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik tanpa melibatkan variabel terkait. Tujuannya untuk menemukan pola atau membentuk segmentasi data, misalnya data segmentasi pelanggan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dan pemutusan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Nah, di sini kita lanjutkan ke langkah-langkahnya, mulai dari di Excel, kita copy semua datanya. Terus ini, kemudian kita ubah namanya sesuai dengan fungsi Excel tadi. Terus ini input kemudian setelah itu kita ubah ke scale semua, data analyze, kita ke hmm, classify, document cluster, kemudian kita masukkan yang ini, tabelnya, kemudian kita istirahat juga, untuk membersih continue, option kita ambil anak variable, nah, oke, ini muncul hasilnya.
Nah, di sini ada final cluster ini dan juga number of cases in each cluster. Dan di sini dari hasil analisis ini membagi cluster menjadi 5 kelompok. Ini menjadi 5 kelompok dengan karakteristik yang berbeda berdasarkan usia, pendapatan, dan perilaku belanja dan aktivitas transaksi. Cluster 4 merupakan segmen yang paling potensial karena memiliki pendapatan tingkat pengeluaran dan frekuensi transaksi tertinggi. Ini daripada yang lain ya. Nah, sedangkan cluster 1 dominasi cluster eh, dengan pendapatan lebih rendah dan aktivitas yang sedang. Jadi total 260 customer, cluster 5 memiliki jumlah anggota terbanyak, sementara eh, sementara cluster 4 paling sedikit namun bernilai tinggi. Ini. Eh, Hal ini menunjukkan bahwa segmentasi berhasil dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Kemudian selanjutnya di bagian bawah. Ini uh, ada visualisasi scatter juga dan terlihat bahwa customer terbagi dengan jelas ke 5 cluster berdasarkan spending core dan income N juta berjalan dengan baik dan mampu membedakan karakteristik customer secara jelas. Dengan demikian, hasil clustering dapat digunakan sebagai dasar segmentasi customer dan penentuan strategi pemasaran selanjutnya. Insight yang saya dapatkan dari hasil analisis ini adalah eh, customer terbagi ke dalam beberapa segmen dengan perbedaan karakteristik pendapatan dan perilaku belanja. Dapat segmen customer dengan nilai ekonomi tinggi dan tingkat pengeluaran serta aktivitas yang tinggi, serta segmen lain dengan nilai dan aktivitas yang lebih rendah. Hal ini menandakan bahwa customer tidak bersifat homogen dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Sekian dari saya, langkah-langkah menganalisis menggunakan software SPSS. Eh, saya kira cukup. Terima kasih.